Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Sakina Piliang. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai teori sosiologi klasik berdasarkan buku Doyle Paul Johnson yang diterjemahkan oleh Robert M.Z. Lawang. So, check this out. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya teori sosiologi klasik. Dikatakan teori sosiologi klasik karena teori ini merupakan teori yang pertama kali muncul, dan kemudian teori ini merupakan teori yang pertama kali diungkapkan oleh para tokoh-tokoh awal sosiologi. Contohnya yaitu seperti Auguste Comte, Karl Marx, maupun Emile Durkheim. Fase sejarah perkembangan teori sosiologi klasik itu sendiri terbagi atas 3 tahap. Yang pertama yaitu sebelum masa Auguste Comte, dan yang kedua yaitu pada saat masa Auguste Comte, dan yang terakhir yaitu pasca ataupun setelah masanya Auguste Comte. Maka dari itu, mari kita kupas tuntas satu persatu. Sebelum Auguste Comte, para filsuf terdahulu, filsuf-filsuf di Yunani sudah membahas mengenai masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Plato itu sudah mengkaji mengenai baik itu ekonomi maupun sosial di masyarakat. Ibnu Khaldun sebenarnya dianggap sebagai bapak sosiologi yang paling cocok. Kenapa? Karena Ibnu Khaldun sendiri sudah mengungkapkan mengenai pemikiran-pemikiran sosiologi. Sebelum zaman Auguste Comte pula, di Eropa pada abad pertengahan itu terjadi yang namanya The Dark Age atau masa kegelapan, yang dimana bangsa Eropa itu sendiri mengalami keterbelakangan daripada bangsa-bangsa yang lain karena adanya dominasi-dominasi gereja, yang dimana apabila ada sebuah ilmu pengetahuan yang dianggap bertentangan dengan doktrin gereja, maka itu dianggap sebuah kesesatan. Oleh karena itu, pada zaman abad pertengahan ilmu pengetahuan itu tidak berkembang. Kemudian setelah zaman Renaissance ataupun zaman pencerahan, manusia sudah mampu untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan sehingga manusia dapat menciptakan berbagai alat-alat. Oleh karena itu, pada zaman ini masuk kepada tahap revolusi industri yang terjadi di Inggris. Lalu muncul pula revolusi yang kedua yaitu revolusi Prancis, yang dimana dari revolusi ini menjadi tolak ukur besar lahirnya sosiologi itu sendiri. Lalu setelah revolusi Prancis masuk kepada fase dari Auguste Comte, di mana Auguste Comte memiliki sebuah pandangan ataupun pemikiran mengenai positivisme. Positivisme itu sendiri terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama yaitu teologis, di mana fase teologis ini merupakan fase di mana manusia percaya kepada roh-roh halus ataupun kekuatan-kekuatan mistis. Kemudian yang kedua yaitu fase metafisis, yang dimana di fase metafisis ini manusia itu sudah mampu menerangkan gejala-gejala alam yang terjadi, atau manusia sudah mampu melangkah mencari kebenaran mengenai fenomena-fenomena yang terjadi. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase positivisme, yang dimana di fase ini manusia itu sudah dewasa, artinya manusia itu sudah mampu menjelaskan mana yang baik ataupun mana yang buruk dalam fenomena-fenomena yang terjadi tersebut. Fase yang ketiga yaitu fase setelah Auguste Comte, di mana fase setelah Auguste Comte ini muncul tokoh-tokoh sosiologi lainnya. Contohnya itu seperti Karl Marx yang terkenal dengan teori kelas sosialnya. Kemudian ada Emile Durkheim yang terkenal dengan teori solidaritas sosialnya. Selanjutnya yaitu akar-akar sejarah teori sosiologi. Akar sejarah teori sosiologi itu sendiri dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu politik ekonomi laissez-faire ala Skotlandia dan Inggris, dan juga utilitarianisme oleh Inggris. Di dalam fase ini, seseorang ataupun individu itu dianggap bersifat sangat individualistik atau bersifat rasional. Mereka itu selalu memperhitungkan atau memikirkan segala sesuatu pengadaan pilihan yang dapat mengurangi penderitaan ataupun biaya yang dialami oleh manusia itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu pragmatisme Amerika dan psikologi sosial, di mana dari teori-teori yang sudah ada di Eropa itu dimasukkan dan ditanamkan dalam perspektif sosiologi Amerika, di mana perspektif sosiologi di Amerika ini dibawa oleh seorang tokoh yang bernama Talcott Parsons.
Di Talcott Parsons ini, mereka menyumbangkan banyak sekali pemikiran-pemikiran sosiologi di Amerika, terutama dalam perkembangan psikologi sosial. Contohnya itu seperti perspektif internasionalisme simbolik, dan juga perkembangan ini dikaitkan dengan aliran Chicago sampai pada tahun 1920 sampai dengan 1930. Sekian video hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.